Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi seni budaya tentang 20 aliran seni rupa. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abun Muhammad Taufik. Saya Fitria Ramadini. Saya Adrian Hermawan. Saya Fitria Vanessa. Saya Barnas Somantri. Saya Arya Gumilang. Saya Dela Purwanti. Saya Aditya Atmaja. Saya Dahlia. Baik, langsung saja aliran yang pertama yaitu aliran realisme. Realisme adalah aliran yang mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh orang kebanyakan. Nah, ciri-ciri dari realisme yang pertama yaitu menggambarkan masyarakat dan situasi kontemporer nyata dengan keadaan lingkungan sehari-harinya. Kemudian yang kedua yaitu karya realis menggambarkan manusia dari semua kelas dalam situasi dan kondisi aslinya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu realisme tidak setuju terhadap subjek seni yang dibesar-besarkan atau dramatis ala romantisme. Nah, salah satu contoh dari aliran realisme ini adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya yaitu aliran naturalisme. Aliran naturalisme adalah aliran yang mengutamakan keakuratan dan kemiripan objek yang sedang dilukis agar tampak natural dan realistis seperti referensinya yang terdapat di alam. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu teknik dan kepiawaian seniman menjadi senjata umum. Kemudian yang kedua yaitu menggambarkan tema-tema yang indah namun berdasarkan kemurniannya. Nah, kemudian ciri yang ketiga yaitu naturalisme memiliki bentuk apresiasi seniman terhadap keindahan alam. Nah, kemudian ciri yang terakhir yaitu mengangkat tema keindahan pemandangan di sekitar seniman. Untuk contoh dari aliran naturalisme ini adalah sebagai berikut. Pengertian Dadaisme. Dadaisme adalah aliran yang tidak ingin membuat suatu karya indah secara fisik, namun bermuatan kritik tajam, pesan perdamaian atau pesan sosial lain dengan cara membuat sindiran tidak langsung. Ciri-ciri Dadaisme. 1. Mengandung imaji yang cenderung tidak indah dan kotor provokatif. Yang kedua, membuat pesan yang mempertanyakan kembali arti seni. Yang ketiga, menyampaikan seruan anti perang melalui satir atau sindiran tidak langsung. Yang keempat, berisikan pesan anti kaum berjuis yang pada masa itu dianggap menyebabkan Perang Dunia Pertama. Dan yang kedua adalah pengertian futurisme. Futurisme merupakan aliran lukis yang menggambarkan segala sesuatu serba cepat dan dinamis. Ciri-ciri futurisme. Yang pertama, karya seni menangkap unsur gerak dan kecepatan. Selanjutnya yaitu romantisme. Romantisme adalah aliran seni rupa yang mengedepankan unsur emosi suatu karya dengan cara penggambaran dan pembangunan citra yang dramatis, teatrikal, dan memiliki suasana seperti dalam mimpi atau dreamlike. Adapun ciri-ciri dari romantisme yang pertama yaitu subjektif. Subjektif dalam artian yaitu penciptaan seni dianggap sebagai ekspresi diri seniman. Yang kedua yaitu menggunakan intensitas emosional yang tinggi. Yang ketiga yaitu pencitraan atau suasana memiliki kualitas dreamlike atau seperti dalam mimpi. Dan yang keempat yaitu menggunakan perumpamaan dan simbol. Adapun contohnya seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang menganggap bahwa seni rupa merupakan sesuatu yang keluar dari diri seniman, bukan dari peniruan alam dunia. Adapun ciri-cirinya yang pertama yaitu tidak mengutamakan kemiripan atau kenaturalan objek yang ditulis. Yang kedua yaitu sapuan kuas yang berani, tidak malu-malu dan ekspresif. Dan yang ketiga yaitu teknik menggambarkan yang tampak naif, namun tetap memiliki komposisi yang apik. Dan yang terakhir yaitu mementingkan ekspresi individu seniman dibandingkan dengan peniruan alam. Adapun contohnya seperti berikut ini. Selanjutnya ada aliran surrealisme dan kontemporer. Surrealisme adalah aliran seni rupa yang menggambarkan objek yang sering dijumpai dalam mimpi atau imajinasi alam bawah sadar. Surrealisme bersifat tidak realistis dan tidak mungkin berwujud dalam kehidupan nyata. Ciri-ciri surrealisme adalah lukisannya penuh dengan hayalan dan imajinasi yang terkesan aneh dan asing, biasanya dengan menggabungkan objek makhluk hidup dan benda mati. Sedangkan kontemporer adalah salah satu jenis aliran seni rupa kekinian yang tidak terikat oleh pakem dan berkembang sesuai perkembangan zaman. Ciri-ciri kontemporer adalah penggambaran objek berupa refleksi situasi dan waktu yang tematik.
Objek yang digambarkan adalah objek dinamis, ekspresif, dan mencolok. Selanjutnya kubisme. Kubisme adalah aliran seni rupa yang memuat beberapa sudut pandang atau figur dalam satu gambar yang sama, sehingga menghasilkan lukisan yang terfragmentasi dan terdeformasi. Ciri-ciri aliran kubisme. Yang pertama, menggunakan beberapa perspektif sekaligus dalam satu gambar sehingga menunjukkan objek dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, melakukan deformasi dan dekonstruksi terhadap objek yang dilukis. Yang ketiga, menyederhanakan objek menjadi mirip dengan bentuk geometris. Yang keempat, mengeksplorasi bentuk terbuka, membiarkan ruang mengalir melalui bentuk, memadukan latar belakang ke objek di depannya. Yang kelima, pada fase kedua, banyak seniman kubisme yang menggunakan benda sehari-hari sebagai tanda abstrak. Contoh dari kubisme adalah seperti ini. Selanjutnya, impresionisme. Impresionisme adalah sebuah aliran yang berusaha menampilkan kesan-kesan pencahayaan yang kuat dengan penekanan pada tampilan warna dan bukan bentuk. Ciri-ciri impresionisme. Yang pertama, gambar pada lukisan tidak detail, hanya impresi saja yang tampak jika dilihat dari jauh. Yang kedua, palet warna yang cerah dan kontras berdasarkan teori pengelompokan lingkaran warna. Yang ketiga, fokus melukis pantulan cahaya pada subjeknya dibandingkan subjeknya sendiri. Yang keempat, menggunakan sapuan kuas yang disebut dab, yang merupakan istilah luar untuk cocolan sambal. Yang kelima, markas kuas pada lukisan cenderung tampak dan tidak ditutup-tutupi. Yang keenam, tidak menggunakan warna hitam. Contoh dari impresionisme adalah seperti ini. Selanjutnya, pengertian aliran seni rupa primitif. Aliran seni rupa primitif ialah salah satu aliran seni rupa yang menggambarkan suatu objek berdasarkan gaya primitif dalam dinding sebuah gua. Ciri-cirinya: 1. Pengungkapannya terkesan spontan. Lukisan dengan aliran primitisme bersifat spontan. 2. Bentuknya sederhana. 3. Bentuk-bentuknya cenderung ekspresif dan bukan peniruan, dan bentuknya yang ada di alam. 4. Memiliki kesan magis dan sakral. Contohnya lukisan gua, lukisan goresan-goresan, dan lukisan arwah nenek moyang. Selanjutnya, pengertian aliran neoklasik. Aliran neoklasik adalah seni lukis yang menampilkan secara klasik serta mempunyai karakter dan cara tersendiri. Ciri-cirinya adalah objek yang digambar dalam wujud hiperbolis, seimbang, dan menggunakan batasan warna yang bersih dan statistis. Selanjutnya, aliran abstraksionisme, yaitu aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna secara non-representasional. Aliran ini juga sering disebut aliran yang menghindari bentuk objek yang mentah. Aliran ini dibedakan menjadi dua, yaitu non-figuratif dan abstrak kubistis. Seni optik adalah gaya seni visual yang menggunakan ilusi optikal. Seni lukis seni optik menggunakan pemahaman dan penglihatan. Seni optik biasanya menggambarkan hitam dan putih. Seni optik berbentuk abstrak. Nah, itulah penjelasan mengenai materi aliran seni rupa. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.